pinter-pinterlah apa yang harus kamu masukkan, apa yang jangan masuk dalam dirimu. Karena hari ini kan kamu dengar macam-macam, baca macam-macam, banyak, pikiranmu mesti kacau. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu. Terlalu banyak yang masuk. Latihanlah jadi tuli. Ada kisah terkenal sekali kalau di barat, namanya kisah katak kecil, Little Frog. Ini biasanya diceritakan ke anak-anak TK. Kalian tak anggap TK dulu sementara. Jadi satu ketika ada rombongan katak kecil. Hari ini kan populer sekali cebong itu ya. Cuma tadi mau tak tulis kisah cebong itu nanti tersinggung kalian. Oke. Yo ini kakaknya cebong lah, percil. Ya. Jadi nanti kalau ada yang ngomong kalian kamu cebong, ya ndak, naik kelas sedikit sekarang jadi percil. Ini kisah percil, kisah katak kecil. Jadi satu ketika ada percil, sekelompok percil yang melakukan lomba naik gedung. Terus karena ini unik, ada percil yang naik gedung, terus penontonnya banyak, ingin ngerti nanti juaranya siapa. Nah, waktu hari H yang nonton banyak, supporternya banyak, teriak-teriak. Terus dimulailah lomba itu. Tapi penonton ini begitu lihat gedungnya, wah gedungnya setinggi itu, percilnya kecil-kecil, apa ya bisa nyampe puncak. Maka penontonnya ya komentarnya macam-macam, komentatornya banyak. Wah, ndak mungkin itu bisa, ndak kuat gak, wong percilnya kecil-kecil gitu, apa ya bisa. Pokoknya teriakan-teriakan itu banyak. Ndak mungkin sampai puncak, ndak akan ada yang bisa mencapai puncak. Sekuat apapun kata-kata itu, ndak akan bisa mereka sampai ke puncak. Sulit lah, mustahil lah, ndak mungkin lah, teriak-teriak gitu. Percilnya yang naik ya bener. Akhirnya ada yang jatuh satu demi satu, ndak kuat, satu demi satu, ndak kuat. Hanya ada satu percil yang orang teriak apa saja nggak peduli, dia naik terus, pelan-pelan naik. Dan dialah yang juara akhirnya, percil ini. Setelah si percil ini juara, wartawan datang ngerubung. Ya. Ngerubung percil ini, maunya diwawancara, gimana kok bisa menang, kiatnya apa, anunya apa. Tapi diwawancara percilnya diam aja, cuma toleh-toleh aja. Akhirnya diketahui ternyata percilnya ini tuli. Jadi dia ndak dengar, jadi waktu orang teriak-teriak ndak mungkin, ndak bisa, sekuat apapun ndak akan mampu, dan sebenarnya dia ndak dengar, pokoknya dia jalan aja. Akhirnya nyampe puncak. Bandingkan dengan tadi percil yang pikirannya terganggu oleh banyak suara dari luar. Nah, ambil pelajaran sendiri dari cerita ini, bagaimana pikiranmu menentukan langkahmu. Pikiran-pikiran yang terganggu oleh macam-macam tadi, ya merasuk. Kalau isinya rusak-rusak dan jelek-jelek, ya efeknya dalam dirimu juga jelek. Maka pinter-pinterlah apa yang harus kamu masukkan, apa yang jangan masuk dalam dirimu, karena menentukan isi pikiranmu. Ketika orang banyak ngomong mustahil, ndak mungkin, wah sekuat apapun kamu ndak akan nyampe. Itu kan pelan-pelan muncul keraguan, kayak tadi cirinya orang takut. Apa ya aku bisa, kok orang-orang bilangnya begitu, apa ya aku mampu. Akhirnya yang juara yang ndak denger apa-apa. Nah, hari ini kan kamu dengar macam-macam, baca macam-macam, banyak, pikiranmu mesti kacau. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu hari ini. Kenapa? Terlalu banyak yang masuk. Latihanlah jadi tuli. Sedikit-sedikit. Oke, jadi ini untuk ilustrasi bagaimana kuncinya sebenarnya ada dalam pikiran. Harapan-harapanmu, ketakutan-ketakutanmu. Terus
Makanya menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini. Yang pertama, sadari. Tidak apa-apa, orang takut itu alami. Kayak yang kedua, sadari kamu itu takut apa. Coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa. Ini kok pekerjaan tidak selesai-selesai, aku ini takut apa sih? Takut capek? Takut kehabisan waktu? Takut apa? Banyak orang bilang sholat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males sholat ya? Kok bangun rasanya kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa? Seandainya bangun jam 3 subuh misalnya, takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu, takut, coba dicek. Sebenarnya teman-teman bisa lulus cepat. Aku juga harusnya bisa lulus cepat. Kok aku males-malesan ndak lulus-lulus? Yang tak takuti itu apa? Yang tidak aku inginkan itu apa? Itu kan yang kamu takuti. Nah, sadari, kuncinya kamu menang yang pertama, kamu tahu yang kamu takuti apa. Kemudian, paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti yaitu rasa tidak enak. Kenapa kok ndak tekun baca buku? Mungkin karena baca buku itu ndak enak. Lebih enak baca HP misalnya. Itu kan yang penting kamu jelas sekarang yang kamu takuti itu apa. Yang pertama itu sadari, terus ingatkan bahwa itu alami. Sejak kemarin saya wanti-wanti jangan suka marah-marah sama dirimu sendiri. Ingatkan bahwa oh ya alami rasa takut ini, tapi ini tidak terlalu bagus kalau dibiarkan. Jadi tidak harus dirimu dimarahi. Terus persiapkan diri, pelajari rasa takutmu dan hadapi, fight tadi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya kamu males bangun malam karena takut paginya ngantuk, sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh biar paginya ndak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Biar lulus cepet, suka baca buku tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri. Melawan ketakutanmu tadi. Ya mungkin baca bukunya sambil disandingi kopi. Kalau masih kurang ya ditambah gorengan, masih kurang tambah Indomie, masih kurang lagi tambah apa itu tadi nanti. Bacanya enak karena sandingannya oke. Oke. Kok setiap kali baca ngantuk, Pak? Oh ya kalau gitu ya tidur dulu baru baca. Ya setiap baca ngantuk lagi, Pak, ya tidur terus. Lah ya gimana lagi, wong bisamu itu. Jadi hadapi. Oke. Ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang. Dan diingat-ingat jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu tidak alami. Kalau tidak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu ndak lulus-lulus, Pak, ujian bolak-balik ikut ujian juga ndak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek, itu ndak alami, manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak, saya takut ditolak lagi, Pak. Enaknya ya, poneng dukun apa ya misalnya. Nah, itu hati-hati bisa nambah masalah lagi. Yang ndak seharusnya. Kok ndak dapat uang, Pak? Enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segala yang tidak alami biasanya nambah masalah. Kan banyak itu kan yang tertipu investasi sekian, nanti dalam waktu sekian kaya raya itu. Yang ndak alami-alami itu biasanya panennya masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja, dikalkulasi yang rasional. Oke, terus nah sekarang kita belajar Freud. Ada ketakutan itu katanya Freud adalah
ketegangan, seperti saya bilang tadi ya, tension, yang mendorong orang untuk menyikapinya, mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Biasanya ketakutan itu muncul, katanya Freud, karena ada konflik antara ego dan superego. Ego itu gampang-gampangannya dirimu sendiri, superego itu lingkunganmu, masyarakatmu. Logika bersama, logika hidup bersama. Ini biasanya ada tension-tension, ketegangan-ketegangan. Itu nanti yang melahirkan kecemasan. Kalau di Freud, takut atau cemas itu ada 3. Yang pertama, kecemasan terhadap realitas. Takut bahaya yang datang dari luar. Takut dimaki orang, takut disalah-salahkan orang, takut itu disindir orang, takut dikafirkan orang. Itu jenis ketakutan juga. Jadi sumbernya dari luar. Kalau ini normal, yang pertama. Yang kedua namanya neurotik. Kalau neurotik itu takut egonya keluar jalur, melenceng. Jadi takut sesat, takut gila, takut, itu namanya takut tentang dirimu yang kamu khawatirkan. Munculnya ketakutan itu karena mentalmu sendiri. Jadi takut id dan egonya keluar jalur. Bawah sadar nyetir dimensi sadar. Terus keluarnya jelek-jelek. Itu kalau orang disetir oleh bawah sadar, nanti namanya neurotik. Neurosis, kamu tidak sadar sebenarnya yang kamu lakukan itu melenceng. Orang yang takut ini namanya kecemasan neurotik. Ada yang ketiga, kecemasan moral. Ini orang yang takut terhadap perilaku moralnya, takut keliru, takut salah, takut tidak beradab, takut tidak berakhlak, takut. Itu namanya kecemasan moral. Jadi yang pertama dari luar diri, yang kedua dan ketiga dari dalam diri kita sendiri, tentang hidup kita sendiri. Itulah sumbernya ketakutan. Takut salah, takut keliru, takut sesat. Kalau yang paling atas itu takut realitas dari luar, baik itu yang mengancam fisikmu maupun yang mengancam batinmu. Ya, yang mengancam fisik itu takut binatang buas, takut ular, takut macan, ini kan biasa. Atau takut disalahkan orang, takut dikucilkan oleh masyarakat, takut yang sejenis itu, takut pada yang dari luar diri. Jadi itu sumbernya rasa takut. Kalau ini berlebihan, nanti takut itu melahirkan namanya defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Kalau ada orang melakukan ini, itu sebenarnya dia sedang takut. Tapi melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa sakit dari takut itu. Yang pertama, defense mekanisme itu represi. Jadi represi itu menyingkirkan ketakutan itu dari kesadaran, dari perasaan, dari pikiran. Jadi kalau ada orang begini, sudahlah lupakan saja, sudahlah nggak usah diingat lagi, sudahlah, itu namanya represi. Ketakutan itu disingkir-singkirkan. Kalau di Freud, jangan salah, ini tidak hilang loh, tapi masuk ke bawah sadarmu. Lupakanlah, cari saja yang lain. Nah, jangan dikira yang kamu lupakan itu hilang. Dia ada di bawah sadar, kadang-kadang munculnya di mimpi, kadang-kadang kalau ada momen apa kamu teringat dia lagi. Kenapa dia tidak hilang? Tidak mungkin bisa hilang. Hanya kamu represi saja. Kamu singkirkan, kamu tekan dia sehingga masuk ke bawah sadar. Oke, masih ingat ini? Dia sudah kulupakan. Loh, dia masih bisa ngomong sudah kulupakan, berarti masih ingat. Ya,
Jadi cuma direpresi. Nggak mau lagi aku ngomong tentang dia, nggak mau lagi, itu direpresi namanya. Oke, itu defense mechanism yang pertama. Gaya kedua namanya reaction formation. Ini memunculkan perilaku yang berlawanan. Jadi defense mechanism, karena takut dia, misalnya kayak tadi loh, takut ketahuan kalau jatuh cinta, terus gayanya kayak nggak suka, gayanya kayak cuek. Kalau ketemu kayak gini kayaknya nggak peduli, tapi nanti diam-diam buka stalking Facebooknya, stalking itunya. Nah, itu reaction formation, menampilkan yang berbeda. Suka ndak, ngapain suka yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya defense mechanism. Dianya takut terluka, makanya menampilkan hal yang berbeda. Enak ndak makanan di situ? Ah, ndak, biasa saja. Itu kan biasanya ada yang kamu takuti. Mau ngomong enak nanti dibilang geragas atau dibilang apa. Itu defense mechanism juga. Misalnya, kamu rajin ngaji filsafat. Ah, ndak, ya kadang-kadang saja. Padahal kamu tiap Rabu di sini depan sendiri lagi. Kenapa kamu nggak terus terang bilang itu? Ada yang kamu takuti. Nanti khawatir dianggap, wah santri baru nih ya, misalnya gitu. Jadi kamu tampilkan yang berbeda. Itu sebenarnya defense mechanism, reaction formation namanya. Jadi orang untuk mengatasi rasa takutnya ditampilkan yang berbeda. Terus yang ketiga ada displacement. Kalau displacement ini menggeser objeknya pada yang lebih lemah atau lebih aman. Ya, contohnya itu tadi yang misalnya kamu menembak, wah kalau tak tembak dia bisa diterima atau enggak, takut ditolak, aku mending yang ini aja sih, lebih kualitasnya lebih rendah sedikit tapi mesti diterima mesti. Nah, itu namanya displacement. Jadi karena kamu takut ngambil yang paling tinggi, sudahlah rendah aja. Terus, yo misalnya kamu cita-cita jadi dosen ya, wah enggak, jadi guru aja. Kenapa takut? Kamu merasa enggak nyampe pak saya kalau jadi dosen, mungkin jadi guru bisa. Itu namanya displacement. Jadi dari target 100 kamu ngambil 50 aja lah, karena kamu takut, kamu nyari amannya saja. Nah itu namanya kadang-kadang orang takut itu gitu. Kalau ada orang, gimana tak kasih modal 1 miliar, enggak usah pak, 1 juta aja. Sebenarnya dia takut, ada ketakutan. Oke, itu namanya displacement. Defense mechanism, dia takut sakit, takut jatuh, takut kalah, takut salah. Yang ketiga ini yang orang sering menyebutnya comfort zone, fiksasi. Milih pada stage yang nyaman saja. Kok kamu jomblo terus? Enggak apa-apa, Pak, lebih tentram. Enggak usah mikir macam-macam, itu namanya zona nyaman. Mbok kamu S2, enggak usah lah pak, cukup ini saja, wong ya enggak terlalu penting. Kadang-kadang itu zona nyaman. Mbok keluar negeri, kamu kan lumayan bisa Inggris dikit-dikit, enggak usah lah pak, cukup di Indonesia saja. Itu orang milih zona nyaman, takut keluar dari sarangnya. Itu namanya fiksasi. Ini juga defense mechanism. Dia enggak mau jatuh, enggak mau sakit, enggak mau lelah, enggak mau capek. Namanya fiksasi. Ada yang malah ndak fiksasi tapi ke belakang, namanya regresi. Regresi itu malah mundur. Saya kayak kemarin-kemarin aja lah, jangan yang sekarang terlalu berat. Nah, itu namanya regresi, ingin mundur. Seperti kemarin saja lah pak, seperti biasanya yang dulu saja lah pak. Itu padahal sekarang harusnya sudah lebih dari itu, tapi kamu malah ingin mundur. Itu namanya defense mechanism juga. Kamu takut menerima tantangan. Terus masih ada lagi namanya proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan apa yang dirasakan pada orang lain. Di situ tak kasih contoh, misalnya tertarik pada perempuan, jangan-jangan dia yang ngebet,
tapi terus biar dia takut dianggap terlalu genit, malah dibalik, perempuannya yang dianggap genit, oh dasar perempuan penggoda. Padahal dianya sendiri yang tergoda. Biar tidak kelihatan dia yang tergoda, terus dia ngomongnya dasar perempuan penggoda. Itu namanya proyeksi. Gitu loh. Sebenarnya dia takut dianggap anak soleh, anak alim, ikut ngaji di masjid. Sebelum digituin, dia ngomentari temennya dulu. Wah, sekarang kamu anak soleh nih. Karena dia takut dia kena duluan. Nah, itu namanya proyeksi. Jadi orang lain yang kamu dulukan. Itu juga defense mechanism. Cara orang untuk tidak tersakiti. Dia takut dianggap yang dia tidak sukai, maka dia proyeksikan ke temennya, ke orang lain. Itu loh. Sebelum orang nuduh aku penyebar hoax, tak tuduh dulu yang sana, oh kamu penyebar hoax. Nah ini defense mechanism. Sebelum dimaki-maki orang, dimaki-maki duluan orang lain. Itu memproyeksikan orang lain di posisinya dirinya. Itu namanya proyeksi. Terus introjeksi. Kalau ini kebalikannya, introjeksi itu memproyeksikan apa yang ada pada orang lain pada dirinya. Kalau tadi kan dirinya ditempelkan keluar. Kalau ini kebalikannya, orang luar ditempelkan dirinya. Misalnya kamu curang, terus kamu bilang, orang lain kan juga melakukan itu. Sama saja lah Pak. Itu namanya introjection. Ini juga defense mechanism. Sebenarnya kamu ketakutan. Sekarang kalau ndak bohong ya ndak laku Pak. Nah itu introjection. Orang lain juga melakukan itu semua. Itu namanya introjection. Ini menunjukkan ketakutan. Sadari ketakutanmu, taklukkan. Kalau ndak begitu, kamu nanti hidup dalam kebohongan terus. Dengan alasan orang lain juga begitu. Kok saya sendiri sih yang dikejar-kejar? Yang lain kan juga melakukan salah yang sama, bahkan lebih besar. Itu introjection.